Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Motivi dan juga Ananda kelas 6 Sekolah Dasar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat di dalam belajar dan juga beribadah. Terlebih, sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester 1. Bagaimana trik suksesnya? Selain kalian rajin belajar, tentu juga berdoa dan beribadah. Insya Allah, kalian dapat menggapai apa yang diinginkan. Baik, anak-anak dan juga sobat Motivi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti, khususnya untuk Ananda kelas 6. Sengaja kita buat untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester 1. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar? Dan jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, mari bersama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sesudah kita berdoa dan memang seharusnya di dalam kita beraktivitas, dalam kita belajar, hendaknya selalu mengawali dengan berdoa. Baik, sekalian sudah siap untuk belajar? Mari, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nah, bahan belajar kita kali ini akan ada 4 materi pokok, ada 4 materi utama. Apa saja? Yang pertama adalah surat Al-Kafirun. Ya, kalian sudah hafal surat Al-Kafirun? Nah, yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga adalah materi tentang zakat. Ini ya, materi yang ketiga adalah tentang zakat. Dan yang terakhir yang menjadi pokok pembahasan kita adalah meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap untuk belajar? Boleh kalian menyiapkan buku, boleh sambil maem, ya, boleh sambil minum, tapi tetap memperhatikan video ini sampai tuntas. Insya Allah tujuan kita nanti akan terwujud, yakni kalian dapat, nih yang pertama, yang menjadi tujuan kita, kalian nanti dapat menjelaskan bagaimana sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Kafirun ini. Kalian nanti juga dapat menyebutkan tanda-tanda kiamat besar. Selain itu, kalian juga nanti dapat menyebutkan ataupun menjelaskan pengertian zakat mal dan juga zakat fitrah. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat menyebutkan contoh, bahkan menerapkan ini perilaku terpuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai siswa, sebagai warga masyarakat, sebagai anggota keluarga, sebagai anak dan lain sebagainya. Bagaimana? Tertarik? Semangat untuk belajar? Oke, kita langsung pada materi yang pertama adalah Al-Kafirun. Kita baca bersama-sama ya untuk Al-Kafirun ini. Walaupun kita juga sudah hafal, namun tidak ada salahnya kita baca dan kita cermati bersama. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum
'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, demikian tadi untuk Al-Kafirun yang sudah kita baca bersama-sama, apa artinya dan nanti apa hikmahnya kita pelajari bersama. Yang pertama, untuk artinya adalah yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, anak-anak, dari surat Al-Kafirun ini kita bisa mengambil pembelajaran tentang sikap toleransi atau menghargai orang lain. Khususnya yang kita hargai adalah sesembahan, kemudian keyakinan, dan juga agama. Nah, contohnya apa? Kita menghormati keyakinan orang lain. Ketika kita memiliki teman yang beragama non-muslim, misalkan Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, atau yang lainnya, tidak apa-apa. Nah, itu hak mereka. Kita harus menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua, ketika mereka sedang beribadah, ya jangan diganggu. Itu adalah sifat toleransi. Kita tidak ingin ibadah kita diganggu. Maka, ketika ada orang lain beribadah, jangan diganggu pula. Nah, kemudian berikutnya, bentuk toleransi yang dapat kita lakukan, kita pelajari dari Al-Kafirun ini adalah menghargai perbedaan pendapat. Jangan paksa orang lain untuk sama pendapatnya dengan kita. Jangan paksa orang lain untuk harus seagama dengan kita. Jangan. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Masing-masing kita punya keyakinan. Gitu ya, anak-anak ya. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Wih, ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Apa saja yang menjadi tanda-tanda kiamat besar? Nah, paling tidak nanti ada 3 atau 4 yang akan saya sampaikan. Kapan toh kiamat itu akan datang? Kiamat kubro, kiamat besar. Maka akan muncul manakala tanda-tandanya sudah terlihat. Yang pertama adalah munculnya duhan. Duhan itu apa? Nah, tanda kiamat kubro yang pertama adalah munculnya duhan atau asap. Duhan ini akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang beriman dan nantinya penyakit tersebut akan mematikan semua orang-orang kafir. Ya, luar biasa ya ini. Namun untuk saat ini belum muncul. Bukan kabut, bukan asap ya, tetapi ini sejauh ini belum muncul untuk tanda-tanda yang pertama. Nah, lantas tanda yang kedua apa? Apakah sudah muncul? Kita lihat. Yang kedua apa ya? Ini. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar akan terjadi manakala munculnya Dajjal. Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda kiamat kubro yang kerap disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal dijelaskan Nabi Muhammad
seperti halnya seorang yang sakti. Kenapa kok sakti? Karena nantinya ia mampu menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Yang mati saja bisa dihidupkan. Terlebih yang sakit nanti dengan mudah dapat yang mati saja bisa dihidupkan. Terlebih yang sekedar sakit, maka oleh si Dajjal ini nanti akan mudah untuk disembuhkan. Tapi kita harus hati-hati juga ya dengan si Dajjal ini nanti. Nah, ada juga yang menggambarkan Dajjal itu hanya memiliki mata satu, yang sebelah buta. Ada juga yang menyebutkan kalau di dalam dahinya itu terdapat ini ya, kafaro atau juga kafir. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga apa? Nah, tanda yang ketiga sebagai tanda kalau kiamat besar akan datang adalah matahari muncul dari sebelah barat. Kita perlu waspada manakala matahari muncul atau terbit dari sebelah barat. Berarti kalau sudah seperti itu, kiamat besar akan datang. Nah, kalau sekarang sudahkah matahari terbit dari barat? Tentu saja belum. Matahari masih terbit dari timur. Nah, berikutnya untuk anak-anak semuanya, Ananda kelas 6 yang hebat dan yang dicintai oleh Allah serta menjadi kebanggaan orang tua. Pembahasan kita yang keempat adalah masalah zakat. Poin kita yang keempat adalah zakat. Zakat ini rukun Islam yang keberapa? Yang berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5? 4. Benar sekali. Ya, anak hebat dapat menyebutkan rukun Islam. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Kita mengenal adanya sebuah kewajiban untuk menunaikan zakat bagi umat muslim yang mampu dan memenuhi syarat-syarat. Zakat sendiri ini adalah ibadah yang berupa menyisihkan sejumlah harta dengan jumlah waktu tertentu. Nah, secara umum anak-anak dapat kita pahami zakat ada dua jenisnya. Yang pertama adalah zakat mal. Nah, zakat mal. Dan yang kedua adalah zakat fitrah. Apa pengertiannya? Nah, saya akan menekankan poin pengertian tentang zakat ini. Zakat mal adalah zakat dari harta seorang muslim yang hanya dibayarkan bila seseorang muslim memenuhi syarat-syaratnya. Jadi, ketika kita memiliki harta, benda, ternak, hasil pertanian, dan lain sebagainya, itu ada kewajiban untuk membayarkan zakat. Tetapi, manakala sudah memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang kedua ini adalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini beda dengan zakat mal. Apa perbedaannya? Kita baca dulu untuk pengertiannya. Zakat fitrah adalah zakat atau sedekah wajib yang dibayarkan untuk menyempurnakan dan menyucikan harta serta menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadan. Dengan kata lain, kalau zakat mal itu bisa dibayarkan di luar Ramadan. Tetapi kalau zakat fitrah ini dibayarkan pada saat bulan Ramadan dan berupa makanan pokok. Nah, kalau zakat mal tadi adalah untuk harta kita, tapi kalau zakat fitrah ini wajib berupa makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Nasi, beras. Oke, berarti zakat fitrah kita adalah beras seperti dalam gambar ini. Bisa dipahami ya, anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, ini untuk materi berikutnya adalah perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. Kita perlu berbangga, bersyukur memiliki Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Di mana beliau memiliki sifat-sifat terpuji yang layak kita teladani, dan ketika kita mengamalkan itu termasuk ibadah, termasuk sunnah, dan kita mendapat pahalanya. Luar biasa. Apa saja perilaku terpuji dari Rasulullah? Pertama, beliau adalah seorang yang sangat jujur. Kedua, beliau adalah seorang yang sangat penyayang.
penyayang kepada keluarga, kepada sesama, non-Islam, sayang kepada hewan, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau adalah juga sosok yang peduli dan juga amanah. Artinya amanah adalah dapat dipercaya. Nah, jadi kalau kita ingin meneladani Rasulullah, maka dari sifat-sifat ini mari kita amalkan. Jadilah siswa yang jujur, jadilah siswa yang penyayang, jadilah siswa yang peduli, jadilah siswa yang amanah. Siap? Dan masih banyak yang lain tentunya. Rasulullah adalah juga apa ya? Pekerja keras. Kemudian beliau adalah juga seorang yang cerdas, rajin belajar, rajin menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Bagaimana? Kalian siap meneladani perilaku Rasulullah? Siap? Oke, katakan siap. Siap. Siap, siap. Oke, ya. Lanjut. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di sesi akhir. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Al-Kafirun, kemudian kiamat, zakat, dan Nabi Muhammad, silahkan siapkan buku tulis kalian dan mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Boleh kamu tulis. Yang pertama, terkait dengan Al-Kafirun, sebutkan, bentar ya, ini saya siapkan dulu. Ya, ini. Sebutkan contoh sikap toleransi yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya contoh toleransi tadi? Coba diingat-ingat. Al-Kafirun tadi sudah kita baca, sudah saya jelaskan. Sekarang coba kita tuliskan. Nah, kalau ada kendala, baik, saya bantu. Kamu tinggal menuliskan saja. Contoh sikap toleransi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghormati keyakinan atau kepercayaan orang lain. Menghormati atau menghargai keyakinan orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Apapun agamanya, kalau beribadah jangan diganggu. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat adalah jangan memaksakan agama atau keyakinan. Bisa ya? Dipahami? Oke, jelas? Sudah dicatat? Yang ketinggalan tidak perlu khawatir, nanti bisa diputar ulang atau di-download materi ini dalam deskripsi YouTube. Berikutnya adalah kiamat. Kiamat sebelum terjadi, terlebih kiamat kubro, kiamat besar itu ada tanda-tandanya. Lah, apa saja tanda-tanda kiamat? Coba kalian tuliskan. Tanda-tanda kiamat. Apa ya? Coba kalian ingat-ingat. Pertama tadi munculnya duhon. Munculnya Dajjal. Matahari terbit di sebelah barat. Munculnya Imam Mahdi. Dan lain-lain. Paham? Sudah ditulis? Oke. Yang berikutnya adalah zakat. Nah, zakat tadi termasuk rukun Islam yang keempat tadi. Apa pengertian zakat fitrah? Nah, di awal tadi juga sudah saya sampaikan. Ada dua jenis, zakat mal, zakat fitrah. Kali ini akan saya fokuskan untuk evaluasi satu saja. Zakat fitrah adalah sedekah atau zakat yang dibayarkan di penghujung bulan Ramadan berupa makanan pokok. Jadi, sedekah atau zakat yang dibayarkan di bulan Ramadan berupa makanan pokok. Lanjut, yang terakhir. Tentang sosok Nabi Muhammad SAW, perilaku yang kita teladani. Apa yang bisa kita teladani?
Baik kalian sebagai siswa, sebagai anak, atau yang lainnya, yang bisa kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang jujur, disiplin, dapat dipercaya, bertanggung jawab, kemudian peduli, penyayang, pekerja keras, dan lain sebagainya. Banyak contoh pada diri Rasulullah. Karena memang beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Baik untuk anak-anak, sepertinya cukup ya untuk pembahasan kita di hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat untuk belajar, dan ingat, selamat belajar, ikhtiar pasti pintar. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.